Cannot describe the joy. How is that moment when I pronounce La ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. And for me, I need to make a big step, even losing my role in the Orthodox Church and my titles, all the honors before. It's not important anymore. The most important, I have found the road of the prophets, the truth in worshiping only one God, Allah. Ini Cleopas Deklan. Dia telah melayani gereja selama 21 tahun. Dia dihormati di gereja dan telah mencapai posisi tertinggi sebagai uskup di gereja Ortodoks Filipina dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Alkitab. Namun pada tahun 2018, pada usia 64 tahun, hidupnya mengalami perubahan yang signifikan. Cleopas Deklan memutuskan untuk meninggalkan iman Kristen dan memeluk Islam. Dia bahkan mengganti namanya menjadi Musa Ibrahim. Apa yang mendorong perubahan signifikan ini? Dia mulai memahami Islam saat masih menjadi pendeta di gereja Ortodoks. Dia membaca beberapa ayat Al-Quran dan terkesan dengan yang murni, ajaran monoteistik Islam. Konsep Trinitas dalam agama Kristen terasa rumit dan dia merasa sulit untuk memahaminya. So in my study of the sacred scriptures, I encountered the scripture in Hebrew and Aramaic and in Greek. And looking into it, I just fall into discovery that all the translation that has come out now are all erroneous. And I see it in the Holy Quran, the life of Allah, subhanallah. Because in the Holy Quran, it is clear, it is very coherent, the teachings of Allah, and it is the life of the prophets. And what else can I do but to surrender myself to Allah's holy will, and I have to submit. It is a life now of full submission to His holy will. Dalam perjalanannya, Cleopas Deklan merasa harus melakukannya sepenuhnya pasrah pada kehendak suci Allah. Ini adalah langkah yang signifikan itu membutuhkan pengorbanan yang besar. Dia melepaskan gelarnya dan penghargaan yang dia terima di gereja Ortodoks. Karena untuk dia, hal yang paling penting adalah menemukan jalan para nabi dan menyembah yang satu, yaitu Allah. Untuk dia, Islam adalah agama yang sempurna. Dia sangat mengapresiasi Al-Quran dan menganggapnya penting untuk dipahami dalam bahasa Arab, untuk memahami firman Allah lebih dalam. Islam is perfect. Unlike the Holy Quran, there is the Sunnah. Maraming verification. That is why I would like really to study Arabic, because it is in the Arabic language that Allah preserved His words. The Holy Quran, everything should be preserved. That's why it has to remain in Arabic. It cannot be translated. Only the thought of it is translated. But the pure words, the beauty of the poetry in the Arabic language has to be preserved. And Allah has willed it. That is why Islam continued that path, the path of the prophets, and it is why I converted. Sekarang, Cleopas Deklan menjalani hidupnya sesuai dengan keyakinan barunya, yaitu sebagai seorang Muslim. Dalam ceritanya, dia sering menitikan air mata ketika membaca La ilaha illallah. After this, then I can help propagate Islam in my own country, where I am needed. I cried, and I did not know why I cried. And until now, I cannot describe the joy. How is that moment when I pronounce La ilaha illallah. And now I am free. And now I am now a Muslim, a very, very peaceful man. Masya Allah, ini adalah pengingat
bahwa Al-Quran adalah sumber kebijaksanaan, ketenangan, dan kebenaran. Mari kita semua membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran lebih giat lagi untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi seorang mualaf bukanlah keputusan yang mudah. Bagi banyak orang, perjalanan ini adalah pencarian jati diri yang mendalam, penuh tantangan dan mengubah hidup. Tetapi melalui kesulitan dan ketidakpastian, mereka menemukan kekuatan dan keberanian untuk memeluk Islam. Setiap mualaf memiliki kisah yang unik. Mereka datang dari berbagai latar belakang, budaya, dan keyakinan sebelumnya. Namun mereka semua berbagi semangat dan keinginan yang sama untuk menemukan kedamaian dan kebenaran. Melalui penutup video ini, saya ingin mengajak Anda untuk berempati dan menghormati perjalanan hidup seorang mualaf. Mari kita membuka pikiran dan hati kita untuk memahami pengorbanan dan pengalaman mereka dalam menemukan iman baru bagi mereka. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.